Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triuni Rahayu, NIM 40421035, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Peradaban Bumiayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberikan latihan. Dengan demikian, pendidikan memerlukan sebuah ajaran, tuntutan dalam mencapai kecerdasan pikiran. Sehingga pendidikan itu penting bagi kehidupan manusia untuk pendewasaan diri secara lahir dan batin, untuk menunjang sikap dan perilaku dalam mencapai cita-cita. Pendidikan juga diartikan sebagai pengajaran karena pendidikan tidak akan terlepas dari pengajaran. Melalui pengajaran akan memberikan materi ajar dalam pendidikan. Kata pendidikan secara bahasa datang dari kata pedagogi, yaitu bait, yang artinya anak, serta agagos yang artinya menuntun. Jadi pedagogi yaitu pengetahuan dalam menuntun anak. Sedangkan secara istilah pengertian pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat media pengajaran serta kursus. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang objek spesifik serta khusus. Pengetahuan yang didapat secara resmi ini menyebabkan pada tiap-tiap individu yakni mempunyai pola pikir, tingkah laku, serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, jalur pendidikan dan jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama yaitu pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Ciri-ciri pendidikan formal antara lain tempat pembelajaran di gedung sekolah, ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulum jelas, materi pembelajaran bersifat akademis, proses pendidikannya memakan waktu yang lama. Kemudian jalur pendidikan yang kedua yaitu pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, dan sanggar. Ciri-ciri pendidikan non-formal antara lain, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, bersifat praktis dan khusus, pendidikannya berlangsung singkat. Kemudian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri seperti pendidikan agama,
budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal antara lain, tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak ada jenjang, dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Kemudian jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan tanpa tujuan akan berakhir dengan kegagalan. Secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara akademik, pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu mengoptimasi pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi untuk menghindari sebisa mungkin anak-anak tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa, mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara seluasnya kepada masyarakat. Kebutuhan pendidikan. Menurut Morrison tahun 2001, kebutuhan atau need adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Keinginan adalah harapan ke depan atau cita-cita yang terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sedangkan analisa kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan yang tepat. Apabila lingkungan pendidikannya baik, maka baik pula prestasi belajarnya. Sebaliknya, apabila lingkungan pendidikannya buruk, maka akan buruk pula prestasi belajarnya. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia di lingkungan keluarga dengan pendidikan yang memadai, pendidikan umum maupun keagamaan, akan menjadikan anggota keluarga memiliki bekal hidup di dunia dan di akhirat. Efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan. Efisiensi pendidikan mempunyai kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Ada dua macam efisiensi yang seharusnya dipertimbangkan, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal adalah kemampuan lembaga untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang optimal. Di antara indikator utama efisiensi internal dalam pendidikan adalah rendahnya tingkat putus sekolah dan angka mengulang kelas. Sedangkan efisiensi eksternal menunjukkan pada tingkat kemanfaatan hasil pendidikan di sekolah. Indikator utama yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi derajat efisiensi eksternal adalah tingkat keterserapan keluaran lembaga pendidikan oleh tenaga kerja. Jadi, efisiensi eksternal berkaitan erat dengan relevansi dan kualitas pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan. Relevansi adalah kesesuaian antara proses dan materi yang diberikan dalam pendidikan dengan kebutuhan.
Jadi, relevansi dengan peristilahan lain adalah keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan perminatan. Meskipun konsep ini banyak memperoleh tantangan diantaranya dari golongan humanis yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan atau lebih luas dari sekedar mengembangkan sumber daya manusia sebagai faktor input sistem produksi, namun dalam konteks pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia, konsep ini banyak dipakai. Komponen pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan ada 6 komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun, faktor integratifnya terutama terletak pada pendidik, dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Keenam komponen pendidikan tersebut meliputi yang pertama, tujuan pendidikan. Dalam praktik pendidikan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat luas, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Menurut Langfeld dalam bukunya Backnoped Theoritis Pedagogi, dibedakan adanya macam-macam tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum, 2 tujuan tak sempurna, yang ketiga tujuan sementara, yang keempat tujuan perantara, dan yang kelima tujuan insidental. Komponen berikutnya yaitu isi atau materi pendidikan, yang termasuk dalam arti materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan beban materi pendidikan, yaitu 1. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, dan yang kedua, materi harus sesuai dengan peserta didik. Selanjutnya, metode pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan atau materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan apakah sebuah metode dapat disebut baik, diperlukan patokan atau kriterium yang bersumber pada beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai. Komponen pendidikan berikutnya adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau dapat dikatakan alat pendidikan adalah kalau dengannya pendidik melakukan pekerjaan mendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan dalam menggunakan alat pendidikan sudah ditentukan adanya cita-cita yang ingin dicapai, dan sudah pula ada tujuan tertentu untuk mempengaruhi anak didik. Dalam pemakaian alat-alat pendidikan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan, jenis alat pendidikan, pendidik yang memakai alat pendidikan, alat didik yang dikenai alat pendidikan. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Dalam hal-hal di mana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan ini menjadi pembatas pendidikan. Selanjutnya, pendidik. Kita dapat membedakan pendidik itu menjadi 2 kategori. Yang pertama, pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua.
Kemudian yang kedua, pendidik menurut jabatan, ialah guru. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama karena secara kodrat anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua, anak manusia itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur yaitu 1. Unsur kasih sayang pendidik terhadap anak. Yang kedua, unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari 3 pihak yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, dan diharapkan pula dari pribadi guru memancar sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif, baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya, antara lain 1. Kasih sayang kepada peserta didik, dan yang kedua, tanggung jawab kepada tugas pendidik. Komponen pendidikan yang terakhir adalah peserta didik. Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini, dengan makin cepatnya perubahan sosial dan berkat penemuan teknologi, maka komunikasi antar manusia berkembang amat cepat. Peserta didik dalam usia dan tingkat kelas yang sama bisa memiliki profil materi pengetahuan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung kepada konteks yang mendorong perkembangan seseorang. Ada 4 konteks yang dapat disebutkan, yaitu 1. Lingkungan di mana peserta belajar secara kebetulan dan kadang-kadang di sini mereka belajar tidak berprogram. Yang kedua, lingkungan belajar di mana peserta didik belajar secara sengaja dan dikehendaki. Yang ketiga, sekolah di mana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan. Yang keempat, lingkungan pendidikan optimal. Di sekolah yang ideal di mana peserta dapat melakukan cara belajar secara aktif. Berikut merupakan beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk penyusunan materi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.